kita berdoa. Biarlah kasih dan damai dari Allah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang menyapa kita pada hari ini, Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021, diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat yang kelima. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Demikian firman Tuhan. Karena Engkau menyuruhnya, aku akan melakukannya. Luar biasa. Apakah Anda punya pandangan dan sikap seperti itu? Sebelumnya, saudaraku, izinkan saya menyampaikan salam sehat, salam kuat, dan salam bahagia. Saya mau di hari pertama minggu ini kita awali hati, jiwa, dan pikiran kita dengan sikap yang seperti itu. Ketika seseorang berada dalam keadaan baik, normal, tenang, tidak ada masalah dan pencobaan, maka sangat mudah baginya untuk taat kepada Tuhan. Tetapi sangat berbeda dengan orang-orang yang berada dalam kesulitan, sedang mengalami keterpurukan, sedang mengalami kekecewaan, putus asa, kesal, dilanda kecemasan. Maka sangat sulit rasanya untuk menjadi seorang yang taat. Dalam keadaan yang sedemikian, pastinya orang mudah tersinggung, sulit mengendalikan emosi, dan kecenderungannya adalah marah dan bersungut-sungut. Saudaraku, mungkin perasaan seperti ini yang sedang berkecamuk di hati Simon dalam nats ini. Ketika dia dalam keadaan lelah, capek, kesal, dia kecewa karena sepanjang malam dia bekerja keras di tengah laut, tetapi dikatakan firman Tuhan tidak seekor pun ikan diperoleh. Mungkin hatinya lagi gondok, dia marah, dan dalam kekesalan itulah dia mempersiapkan jalannya untuk siap-siap pulang. Tapi saudaraku, dalam keadaan seperti itu itulah Tuhan Yesus menghampiri Simon. Dia tahu apa yang dialaminya. Dia tahu apa yang di hatinya. Dikatakan, lalu Yesus naik ke perahu Simon dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudaraku, sesuatu yang tidak lazim. Lantas, bagaimanakah sikap Simon? Pastinya saya tidak tahu apa yang ada di hatinya. Dan bagaimana perasaan dia ketika dia berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Demikian dikatakan firman Tuhan hari ini. Dengan perkataan ini, kita boleh menduga sesungguhnya hati Simon sangat kesal sebab dia telah bekerja sepanjang malam tanpa hasil. Tetapi
tiba-tiba ia harus memenuhi keinginan Yesus yang dirasanya tidak masuk akal. Bukankah Simon adalah seorang nelayan yang ulung? Pastinya dia tahu betul medan yang setiap hari dilaluinya, dan kapan tepatnya dia akan menebarkan jala. Dan pada kesempatan ini dia harus mendengarkan suara Tuhan yang ada di atas perahunya. Saya tidak tahu bagaimana sebenarnya perasaan Simon yang bergelora pada saat itu, karena dia tahu persis Yesus itu tidak ada pengenalan tentang bagaimana cara menangkap ikan. Biasanya orang yang sedang kesal, sedang putus asa, pasti sulit menerima firman Tuhan. Tapi saudaraku, Simon mencoba melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan dengan tegas dia berkata, "Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudaraku, ketaatan Simon tidak pernah sia-sia. Secara manusia itu mungkin, itu tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada pekerjaan yang mustahil. Dan Alkitab mencatat, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Luar biasa saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita saat ini. Walau mungkin bertentangan dengan pikiran kita, tetapi suara Tuhan adalah suara kebenaran yang dalam kasih-Nya pasti Dia memberikan pertolongannya, dan Dia pasti memberikan keselamatan yang sejati. Karena itu saudaraku, marilah kita semakin peka untuk mendengarkan suaranya. Dan Dia ada senantiasa berbicara kepada kita melalui suara hati kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Yakinkan kami untuk melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Tuhan yang adalah Allah yang berbicara setiap saat melalui suara hati kami. Engkau menyatakan kebenaran-Mu melalui suara hati kami. Tuntun kami Tuhan untuk dapat bertindak sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Tuntunan Roh Kudus mulai menjadi kekuatan bagi kami untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga kami meyakini, menyadari, mensyukuri kalau kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, Engkau yang memampukan kami melaksanakan tugas aktivitas kami sepanjang hari ini. Berikan kuasa, berikan kesehatan yang terbaik, berikan pengertian bagi kami sehingga kami mampu melaksanakan tugas kami, sehingga itu menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah kuasa firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini mewarnai hidup kami satu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.